yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Imam Muadzin, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA, para alim ulama, para asatidz, hadirin wal hadirat, juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga kita semua dihantarkan rahmat, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan salat zuhur dan salat sunnah ba'diyah, kita akan melanjutkan dengan iktikaf mendengarkan kajian dialog zuhur pada hari ini, Senin tanggal 18 November 2024 Miladiah, yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Sembari kita berniat iktikaf untuk seterusnya thalabul ilm, mudah-mudahan kita terbuka hati kita dengan nasihat-nasihat agama. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar yang diasuh oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA. Untuk lebih efisiennya waktu, mari kita sama-sama mengawali pertemuan ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana bersikap adil terhadap istri-istri yang dipoligami. Ini kena sekarang masuk bab fikih munakahat. Kita lanjutkan bahasannya kepada tolak atau cerai, ya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini disebut faslun wa talaqu durbani sorihun wa kinayah. Ilmu tolak ini sebenarnya sangat penting. Saya sangat-sangat takut sebenarnya banyak umat Islam tidak mengerti dengan ilmu tolak. Dicerainya istrinya, ditolaknya, tapi setelah ditolaknya ya, sampai 3 kali tolak, sudah masuk tolak 3 kali, maka dia masih menggaulinya. Padahal kalau sudah tolak 3 itu sudah 3 kali, ya, berlainan waktu lagi disebut tolak, kemudian minggu depan udah cerai lagi, ku tolak kau, nanti bulan depan ngomong lagi, itu udah pas 3 kali. Sebenarnya sudah tak bisa rujuk lagi, tapi masih dipakainya. Maka secara Islam sebenarnya mereka ini berzina selamanya. Orang-orang tidak tahu. Maka saya menjumpai salah satu orang tua dari teman saya yang ayahnya ini suka sekali mengucapkan kata cerai-cerai. Sudah dikasih peringatan, udah jangan ngomong lagi seperti itu, masih dicerai. Yang ketiga kali, jangan sekali lagi jatahnya, berikut bulannya masih ngomong, ceraikan kau, jelas begitu, syarih. Maka akhirnya orang tua dari ibu dari teman saya ini nggak mau lagi rujuk, nggak mau lagi dihubungi karena dia mengerti agama. Artinya cerai. Suaminya menyesali nggak bisa lagi karena sudah tolak 3 kali, dan itu berlainan waktu lagi. Ini kalau dia ngerti agama. Maka saya khawatirkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia ini, kemungkinan besar ini banyak yang tak mengerti fikih nikah ini, umat Islam ini. Maka nanti ya yang kita khawatirkan itu tadi, sudah tolak 3 tapi masih dipakai istrinya. Itu sebenarnya sama dengan zina. Nauzubillah.
Maka di sini kita membahas secara fikih berdasarkan dalil Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Dalam kitab ini disebut tolak itu ada dua macam. Yang pertama sharih, yang kedua kinayah. Apa yang dimaksud dengan sharih? Sharih itu jelas, tegas, nyata. Jadi ucapan tolak itu jelas, tegas, bahwa itu maksudnya memang menceraikan gitu. Bukan pakai kata sindiran. Kalau kinayah sindiran. Kalau dalam bahasa Quran, yang dimaksud dengan sharih kinayah itu, ini diambil ulama mazhab Syafi'i dalam kitab ini dengan 3 kata. Ada 3 kata yang digunakan. Pertama dengan kata tolak itu sendiri. Kutolak kau. Karena ini bahasa yang digunakan Quran yang paling sering. Kutolak engkau. Maka bahasa Quran itu misalnya at-talaqu marratain, tolak itu 2 kali, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusinna salasata quru. Perempuan yang ditolak itu hendaklah menunggu 3 kali quru, kan gitu kan? Jadi bahasanya tolak. Ini selalu diungkapkan Allah dalam Quran. Yang kedua, yang sharih itu bisa juga menggunakan kata di sini disebut sarih, sarihunna. Kalau Al-Quran menyebut dengan istilah kata sarihunna, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Wasarrihuhunna sarahan jamila." Lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya. Jadi sarihunna, melepaskan di situ maksudnya menceraikan, ya. Biarkan, lepaskan. Begitu juga dalam Al-Ahzab 28 disebut Allah laina ummati, ya, ummati kunna wa usarrih kunna sarih. Saroha dari kata saroha, membebaskan, melepaskan. Jadi kalau kita sebut kuceraikan kau, tolak kau, nah, itu sarih, itu jelas itu maknanya, udah jatuh tolak itu. Atau ada kata-kata kulepaskan kau, lepas, ikatan nikah itu, nah, itu juga sarih, dianggap sarih karena Al-Quran selalu menggunakan itu. Atau kata yang sharih itu bisa juga kata pirok, ya. Di samping sirah atau saroha tadi bahasa Arabnya lepas, bisa juga kata pirok. Pirok itu pisah. Kenapa kata ini dipilih? Ya, karena ini yang digunakan Al-Quran. Dalam Al-Quran digunakan Allah. Ini dalilnya misalnya au fariquhunna bima'ruf. Ini surah tolak. Atau ceraikanlah mereka, lepaskanlah mereka, berpisahlah dari mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, farriquhunna bima'ruf. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullamin sa'atih. Jika kalian tafarraq, bercerai, ya, maka Allah memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam fikih Syafi'i ini, Kifayatul Akhyar ini, kata yang dianggap tolak itu ada 3 kata dalam bahasa Arab: cerai, talak, tolak. Yang kedua, kulepaskan engkau. Yang ketiga adalah kita pisah. Pokoknya pisah, nah, itu dianggap cerai. Sudah dianggap cerai, ya. Ini dalam bahasa Arab dibawa, ditransfer atau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah disebut dengan begitu, maka ada tidak ada niat cerai. Karena udah jelas dia, Pak. Fikihnya begitu. Kalau disebut gitu, cerai itu nggak bisa lagi. Sudah jatuh tolak 1. Boleh rujuk, boleh, masih boleh. Tapi bulan depan disebut lagi gitu, cerai lagi udah itu. Boleh rujuk, masih boleh. Iddahnya sesuai dengan iddahnya kan. Kalau dia haid 3 kali haid, 3 kali suci. Kalau dia lagi mengandung sampai melahirkan anaknya, sampai melahirkan anaknya tidak ada rujuk, nah, itu sudah jatuh dia tolaknya. Sampai nanti ketiga kali tolak lagi, udah nggak boleh lagi rujuk. Mesti dia nikah sama orang lain, cerai sama orang lain, baru boleh kita nikahi kalau mau nikah lagi. Maka ada istilah dalam fikih nikah itu, ada istilah nikah muhallil. Nikah muhallil itu apa? Kita sewa orang, kau nikahi istriku itu, ya. Kau nikahin sebulan 2 bulan, nanti kau ceraikan, kau gaji kau, kasih 5 juta. Nikahinnya istri kita kan. Karena kita masih mau sama dia. Setelah nikahnya cerainya, kan boleh. Itu nggak boleh, haram.
Jadi orang yang menikah muhalil itu masuk dalam kategori mengakal-ngakali syariat, berdosa, haram nikah muhalil itu. Dengan maksud menghalalkan kita nikah lagi dengan mantan istri. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lapas yang sharih tadi jelas tegas itu tak perlu lagi niat di situ. Kalau dalam bahasa tafsir ada ayat muhkamat udah jelas tegas. Tak perlu niat, udah mudah dipahami. Udah paham lah orang itu cerai, itu tolak kan? Tapi kalau ayatnya mutasyabihat samar-samar, kalau di sini kalau lapasnya itu tidak sharih, lapasnya kinayah pakai sindiran. Ya udah pergilah kau sama mamamu. Nah, gitu kan? Pergilah sama mamamu kan gitu kan? Nah, udah pulang ke sana. Nah, itu kan masih kalau dalam bahasa fikih kita ambil kajian ini masih perlu niat. Kalau kita suruh pulang dia ke tempat emaknya, itu ada niat menceraikannya, jatuh cerai, tolak. Tapi kalau nggak ada niat, nah itu. Hati-hati. Sekarang tolak ini pun walaupun fikih dituntut juga ke niat kolbu kita. Kalau kolbu kita terlibat menceraikan, kena juga kita. Makanya hati-hati. Jadi ketika kita suruh dia pulang sama makmu sana. Nah, misalnya kan gitu kan. Jangan niatkan cerai atau tolak. Berarti itu tidak tolak. Cuma untuk mendidik dia saja kan. Tapi kalau kita niatkan tolak, jatuh Pak. Hati-hati. Ini laki-laki yang dituntut mengerti agama. Kalau diniatkannya tolak, jatuh tolaknya. Boleh rujuk sekali. Bulan depan dibuatnya lagi, jatuh lagi tolaknya. Bulan depan lagi atau tahun depan dibuatnya lagi, jatuh tolaknya. Udah tua 2 tahun nikah, udah 3 kali berniat dengan kinayah, jatuh tolak. Tiba-tiba masih dicampuri ya, nikah buru ya. Itu zina terus kita Pak. Jadi anak kita anak haram, ngeri kan? Ngeri sebenarnya. Ini banyak yang tak dipahami oleh umat Islam. Ini perlu sebenarnya dipahami. Hati-hati, jangan main-main dengan tolak cerai ini ya. Tanpa kita sadari salah kita. Karena tolak ini main-main pun jatuh, nggak bisa dimain-mainkan. Ada 3 hal yang main-mainnya pun jadi kenyataan, nggak diterima Tuhan main-mainnya gitu. Salah satunya tolak itu. Kalau sudah cerai, nggak bisa dimain-mainkan tolak ini. Makanya kalau masa Umar itu terjadi perkembangan zaman. Kalau masa Nabi kalau 3 kali dia tolak langsung jatuh 3. Kutolak engkau, kutolak kau, kutolak kau, kutolak kau. Nah ini kan 3 kali langsung tolak 3 jatuh, nggak bisa dinikahi lagi Pak, nggak bisa rujuk lagi. Tapi masa Umar karena orang memain-mainkan tolak, mulai banyak istilahnya berubah budayanya. Walaupun 3 kali disebut dianggap tolaknya jatuh 1. Tapi nanti kalau diucapkannya lagi bulan depan, jatuh tolak 1 lagi, jadi tolak 2 udah. Kalau nanti tahun depan dibuatnya lagi, tolak 3 baru putus, nggak boleh lagi rujuk. Itu masa Umar bin Khattab. Ya, jadi harus ada interval waktu, keterpisahan waktunya. Karena kalau tolak 3 langsung begitu tidak bisa. Itu ijtihad Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tolaknya bersifat sindiran, maka ini diwajibkan niat baru dia jatuh. Kalau tak ada niat, tak jatuh dia. Ya. Itu mirip-mirip kayak wanita kalau dia baru meninggal suaminya, dia kan iddahnya misalnya kalau dia masih haid 3 kali haid misalnya kan. Kalau dia melahirkan lagi hamil sampai melahirkan. Jadi kalau kita mau menikahinya di waktu itu pun sama, nggak boleh katanya sore. Udahlah, masih ada bang, nanti nikah sama bang aja, nggak boleh. Tapi dengan kinayah boleh. Insya Allah jangan banyak sedih. Mudah-mudahan nanti ada yang mendekati ya, gitu kan, itu boleh sindiran namanya. Menikahinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata-kata di sini disebut, kau bukan istriku. Nah, ini sindiran juga ini, masuk kinayah. Ya, nggak dianggap sebagai saleh dia. Kau bebas. Apa dalilnya?
bahwa tolak secara sindiran itu dia baru jatuh apabila ada niat. Nah, ini disebutkan ada dalam hadis Bukhari nomor 4955 dari Aisyah. Ketika putri Al-Jun menemui Rasulullah, dia berkata, saya berlindung kepada Allah dari dirimu. Dia berkata, engkau telah berlindung dengan Zat Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu, kata Nabi. Jadi ketika Nabi mau mendekati istrinya, maka dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Enggak mau dia didekati gitu kan. Lalu Nabi katakan sama dia, kau berlindung pada Zat yang Maha Agung, ya kembalilah pada istrimu. Udah pulang sama. Kembalilah kepada keluargamu. Udah pulang sana keluargamu. Jika suami tidak berniat jatuhkan tolak, maka tolak tidak terjadi. Ya. Demikian juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim nomor 2769 tentang peristiwa ketidakikutan Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk. Ini perang Tabuk, Ka'ab bin Malik ini tak ikut, ada 3 orang itu, termasuk anak Muawiyah. Tatkala berlalu 40 hari dari 50 hari masa itu, sedangkan wahyu terlambat turunnya, maka datang utusan Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu menjauhi istrimu. Saya bertanya, haruskah saya menjatuhkan tolak padanya atau apa yang harus saya lakukan? Utusan itu menjawab, jauhilah istrimu dan jangan mendekatinya. Ka'ab melanjutkan kisahnya, saya pun berkata kepada istriku, kembalilah kepada keluarga. Kembalilah. Perintah kembali itu dipahami kan kinayah, sehingga kalau tidak ada niat tolak tidak jatuh. Karena waktu itu memang mereka ditegur oleh Allah tidak ikut perang Tabuk. Ya. Kenapa Ka'ab melakukan ini? Karena takut menyelisih perintah Rasul serta akan menyebabkan bergaul dengan istrinya jika istrinya tetap tinggal bersamanya. Tatkala taubatnya diterima, ketika turun ayat menerima taubatnya, barulah istrinya kembali kepadanya. Jadi sudah turun ayat. Ayat yang turun itu adalah lebih kurang maknanya laqad taballah, Allah telah menerima taubat orang-orang yang tak ikut perang Tabuk. Karena mereka ini tak ada uzur membohongi. Sejenis ya kayak bohong-bohong itu, ya Rasul kami gini-gini, boleh enggak ikut? Nah, boleh kata Rasul kan. Ternyata mereka berbohong. Tidak ada ujur syar'i. Mereka tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk ini Pak, Bu, ini perang yang terakhir dilakukan Rasulullah SAW. Inilah perang di mana Romawi itu test the weather. Bizantium Romawi itu setara dengan Amerika sekarang. Dia menyusun pasukan, ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200.000-an. Itu membawa pasukan untuk menghantam Madinah. Maka Nabi mengumpulkan sahabat, masanya masa paceklik, masa kesulitan, ya sulit. Madinah nimpak ratusan kudanya untuk berangkat. Tapi tidak cukup, karena yang dibawa itu sahabat itu 30.000 orang. Haridil mu'minin, Nabi SAW memberi semangat kepada orang beriman itu kan, dibakar semangat jihadnya. Mata-mata Bizantium melaporkan, ini luar biasa umat Islam ini, pasukan Muhammad ini. Takutnya nggak bisa kita kalahkan. Laporan ke Raja Heraklius Romawi gemetar ketakutan, lalu akhirnya dia menyerah. Dia memberikan upeti. Bapak bisa bayangkan, ya, negara kerajaan adidaya waktu itu Romawi, Bizantium, itu kerajaan paling kuat kan, paling banyak pasukannya, paling hebat masa itu bisa kalah takluk melawan Madinah. Itulah hebatnya negara Madinah itu. Kalau sekarang ibaratnya Indonesia takut kalah Amerika sama Indonesia, akhirnya Amerika bayar upeti, kira-kira begitu. Mungkinkah itu? Kalau sekarang nggak mungkin kan, jauh. Tapi Nabi sudah tunjukkan masa Nabi SAW yang diciptakan itu adalah negara Madinah berperadaban tinggi, bagus imannya, bagus akhlaknya, menguasai ekonomi dikuasai. Nabi menguasai pasar-pasar Madinah, dan yang terakhir adalah Nabi juga mandiri dalam membuat sains teknologi, membuat alat-alat perang. Makanya pasukannya hebat, kecil-kecil udah diajari mana? Alimu auladakum birimayah wasibaha. Dari kecil udah mahir mana? Udah dewasa makin mahir. Jadi bunuh musuh itu jarak jauh enak sekali. Ini yang membuat negara Madinah ini sangat kuat. Apalagi Nabi juga mempersaudarakan saudara angkat Muhajirin Ansor, makin akrab, makin kuat.
sehingga menjadi negara adidaya. Pada akhirnya nanti negara Madinah ini mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Itu setara dengan Amerika dan Rusia, Uni Soviet hari ini kan. Itu luar biasanya. Itulah negara ini contohkan Nabi, yang tak kita bisa mencontohnya hari ini. Jauh tertinggal kita. Di masa Nabi dan sahabat, Islam itu tinggi, ditakuti musuh. Sekarang umat Islam, Palestina dijalimi pun kita cuma bisa bengong aja kan, bisanya cuma doa, bisa kirim pasukan. Gak ada yang bisa punya kekuatan memaksa Yahudi untuk berhenti. Gak ada yang bisa. Saudi Arabia juga nggak sanggup, Turki juga hanya bisa keluar-keluar, nggak sanggup. Lemahnya. Itu perang Tabuk membuktikan bahwa umat Islam itu sangat kuat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada tolak aja tadi. Mengenai tolak bid'ah, hal ini tolak bid'ah ini begini. Kalau wanita itu ditolak tidak sesuai dengan sunnah, yaitu pada saat dia haid, dia lagi haid, lagi halangan ditolak. Atau lagi suci tapi sudah dicampuri. Nah, itu kan jangan-jangan sudah berisi anak di situ kan. Sudah dicampurinya, ditolaknya. Ini namanya tolak bid'i, tolak bid'ah namanya. Kalau yang tolak yang sesuai sunnah terhadap istri kita itu adalah misalnya belum kita campuri dan dia sedang suci, tidak haid, belum kita campuri, akhirnya jatuhkan tolak. Itu namanya tolak sunnah. Memang kita sudah tidak suka sama dia lagi kan. Tapi begitu kita campuri lalu kita tolak, itu namanya tolak bid'ah. Maka kadang-kadang istri kita ini kan mau ngomel gini, kalau lagi marah dia kan marah-marah juga, dipakai-pakai juga katanya kan. Ini sebenarnya menunjukkan efek dari tolak bid'i itu tadi sebenarnya dari fikih. Ada juga model tolak yang tak sunnah tapi tak bidah juga. Misalnya tolak bagi wanita yang masih kecil, atau tolak bagi wanita yang sudah menopause. Isi kita misalnya kalau sudah menopause, sudah tua, nggak bisa hamil lagi, ya tidak punya syahwat lagi, maka ini juga tolaknya tidak bid'ah, tidak sunnah juga. Atau wanita yang sedang hamil, mentolak wanita sedang hamil. Kemudian wanita yang mengajukan khulu dan belum digauli. Khulu itu nanti ada bahasanya sendiri. Tahun depan nanti lanjutannya. Kemudian yang terakhir, mengenai tolak bid'ah ini tadi yang kita sebut mentolak istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid, atau mentolak istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. Ini disebut tolak bid'ah. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor hadis 4953 dan Muslim 1471 dari Abdullah bin Umar bahwa dia pernah menjatuhkan tolak kepada istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana dengan hal ini? Lalu beliau menjawab, perintahkanlah dia untuk rujuk. Kemudian hendaklah dia memegangnya sampai suci. Kemudian haid, kemudian suci. Kemudian jika berkehendak, dia bisa memegang setelahnya. Atau jika dia berkehendak, dia bisa menjatuhkan tolaknya sebelum berhubungan dengan istrinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah ketika wanita ditolak, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Hai Nabi, apabila kau menceraikan, mentolak istrimu, hendaklah engkau menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Ya, karena kalau ditolak dia pada saat sudah dicampuri, itu lebih menyusahkan istri. Menyusahkan gimana? Ya namanya sudah dicampuri kan. Berarti nanti entah berisi dia, kemudian iddahnya juga tambah lama jadinya. Sebab kata beliau, pada waktu ini mulailah iddahnya semenjak jatuhnya tolak. Ya. Berbeda jika wanita ditolak ketika haid, dia tidak memulai iddahnya sampai haidnya berhenti. Nah, inilah kasihannya. Jadi kalau lagi haid ditolak dia, kan iddahnya belum bisa mulai, lagi haid dia kan, ditolak. Nunggu haidnya berhenti, kasihan.
Berhenti haidnya baru dia beriddah. Nah, ini yang memperpanjang iddahnya namanya. Ini yang membuat istri itu menjadi lebih tersiksa bahasanya ya, karena lama menunggu. Karena dia, makanya dianggap bid'ah mentolak istri yang sedang haid gitu ya. Maka jika suami mentolaknya setelah melakukan jima, maka bisa jadi istrinya itu hamil. Padahal dia tidak ingin menjatuhkan tolak istrinya yang hamil. Sehingga hal itu menjadi penyesalan. Ini salah satu alasan hikmahnya. Tahu-tahu sudah hamil, ternyata sudah punya anak. Kemarin nggak mau punya anak. Tahu-tahu dicampuri hamil. Setelah hamil, tahu itu punya anak. Tapi udah ditolak, udah cerai. Menyesal dia. Ini maka salah satunya juga ya. Baik, saya kira itu saja penjelasannya, ringkasnya tentang tolak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Jadi penting buat kita sebagai rujukan dalam kehidupan kita, tidak boleh bermain-main dengan tolak ya. Jadi kita harus memahami bahwa tolak ini adalah sesuatu perkara yang serius dan harus kita jaga supaya niat kita suci. Menjalin pernikahan itu adalah pernikahan karena Allah Ta'ala. Tentunya kita tidak untuk main-main. Dan bila ada suatu hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan, dipersilakan. Bapak Ibu sudah ada mic di tengah dan juga ibu-ibu ada di depan. Tentu hal ini hal yang menarik untuk kita diskusikan. Ya, silakan Pak. Ya, langsung menuju ke mic. Ya, nanti yang kedua Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nasirman Jamal, berasal dari Sumatera Barat. Yang saya tanyakan kepada Bapak, 2 bulan yang lewat, saya di dalam rumah tangga terjadi percecokan, pertengkaran, sehingga terjadilah kata-kata yang tidak kita inginkan. Di dalam saat itu, istri saya minta talak berkali-kali kepada saya. Dengan caci, maki, dan kata-kata kotor, tidak bisa saya imbas dan tidak bisa saya tekan lagi. Saya ambillah secari kertas dan satu buah pena, dan saya bertanya kepada istri saya, apakah kau tidak menyesal? Apa kau sudah berpikir panjang? Sebaliknya, saya bilang, tidak, katanya. Jadi, saya bacalah waktu itu, belum saya tulis surat itu, saya bacalah Bismillah. Waktu saya membaca Bismillah, dilemparnya saya dengan apa yang ada di tangannya. Maka saya diusir keluar sampai saat sekarang ini. Yang perlu saya tanyakan, apa sudahkah jatuh talak saya sama dia? Itulah yang saya tanyakan kepada Pak. Dan terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Pak Nasir dari Sumatera Barat. Ya, tapi karena hal ini memang penting gitu kan untuk ditanyakan. Nanti akan dijawab setelah Bapak. Silakan Pak. Ya, kita tampun oke. Okay. Satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Im Abdul Hosim dari Papua. Yang saya tanyakan terkait dengan kejadian saat ini yang tren, di mana seorang istri bisa nuntut talak kepada suami. Apakah itu termasuk sunnah dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Dan ada satu tambahan, ini di luar konteks, masa idah Pak. Masa idah
ketika ada anak saya suaminya meninggal, kira-kira masa idah menurut Islam itu berapa lama ketika meninggal ini, bukan ini. Dan kami akan mengambil anak itu dari keluarganya di sana karena mereka sudah tidak ada suaminya meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Im Abdul Hashim ya dari Papua. Mungkin 2 pertanyaan ada dari ibu-ibu ya, silakan mewakili 1. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Tessa Silvia dari Jambi. Saya ingin bertanya terkait talak tadi, Pak. Kalau semisalkan waktu diceraikan, saya nggak tahu nih saya hamil, tapi sudah ditalak, sudah pisah rumah. Tapi ternyata setelah itu saya sakit, misalkan mual. Terus pas diperiksakan baru tahu saya hamil. Itu gimana, Pak? Talaknya tetap sah atau tidak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan yang berkualitas ini akan kita coba dijawab oleh guru kita yang insya Allah. Yang kedua itu seorang istri menuntut tolak ya. Tolak ini apakah bisa? Itu nomor 2 pertanyaan. Yang pertama itu ya, jadi dari Pak Nasir gitu kan, dari Pak Nasir dulu. Ya, baik. Pertanyaan. Ya. Jadi Pak Nasir itu mempertanyakan istrinya menuntut untuk bercerai atau tolak. Ya, langsung. Ya, ya pertanyaan pertama tadi ini sebenarnya harus secara psikologi gimana ya? Ketika sering misalnya bertengkar suami sama istri itu kok sering kali minta ceraikan aja aku gitu kan. Sebenarnya saya sendiri pun sering dengar gitu, Pak. Kalau lagi emosinya misalnya apa, baik di tetangga, kadang diri kita juga begitu juga kan. Saya heran, istri kok gampang sekali minta cerai gitu kalau emosi gitu ya. Nah, secara psikologi, ini kata Buya Yahya dalam YouTube-nya, sebenarnya kita perlu tahu juga psikologi wanita ini. Betul nggak secara psikologi? Menurut ahli psikolog, ketika perempuan minta cerai itu sebenarnya dia bukan mau cerai, tapi dia minta perhatian gitu. Bukan selalu bahasa perempuan itu sebenarnya tidak sama dengan dalam hatinya gitu. Makanya kita laki-laki pun harus bijaksana, kalau minta-minta gitu ya jangan diturunin terus. Nanti kita juga yang rugi kan gitu kan. Itu ini yang saya tahu saya. Tapi nanti boleh dikonfirmasi juga ini kepada wanita ini. Tapi sebahagian wanita mengaku seperti itu. Sebenarnya bahasanya itu tidak sama dengan isi hatinya gitu. Ya. Makanya ketika Bapak tadi belum melapaskan cerai, Bapak tadi yang nomor 1 ya. Kalau saya perhatikan tadi Bapak cerita, Bapak belum melapaskan cerai, baru baca bismillah kan. Itu kan perasaan dia, hati dia, ya biarin aja karena dia bersalah kan. Biarin aja dia merasa bersalah. Nah, tapi kalau lapas cerai itu bukan bismillah. Tadi kita jelaskan lapas cerai sorry itu kutolak engkau. Bahasa Indonesianya kuceraikan kau. Nah itu baru betul. Kalau bismillahirrahmanirrahim enggak ada hubungannya, Pak. Itu belum cerai namanya. Itu doa namanya. Kalau dia merasa dia bersalah, nah itu bagus. Begitu Bapak ucapkan bismillah dia merasa bersalah ya karena dia minta cerai. Perempuan ini kalau minta cerai, Pak, enggak. Nah, itu berarti dia, itulah yang saya takutkan tadi. Kita ini tak mengerti agama cerai. Itu yang bahaya sebenarnya. Akhirnya nanti kita ya itu takut kita, Pak. Kita anggap sudah cerai padahal enggak. Kita anggap tak cerai padahal sudah cerai. Akhirnya nanti kita berzina terus. Kita pikir isi kita padahal sudah cerai kan gitu. Itu bahaya. Ini perlunya belajar fikih nikah ini ya. Maka ketika Bapak tadi baca bismillahirrahmanirrahim, setelah bismillah baru kuceraikan engkau. Mungkin itu lanjutannya? Enggak, cuman bismillah aja. Oh, bismillahirrahmanirrahim langsung dilempar. Berarti itu tidak, kalau yang begitu tidak termasuk cerai ya. Karena Bapak belum melapaskan cerai baik kinayah
maupun Bismillah itu nggak ada hubungannya sama cerai. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih penyayang, kan nggak ada hubungannya kan? Itu baca doa makan itu, Pak. Ya, Ya, jadi tidak terima jatuh kasih, ya. Pak. Ya. Jadi jelas Pak ya, jadi belum terjadi tolak itu kan, jadi masih bisa bergabung dengan istrinya Pak. Jadi pentingnya kita mendapatkan ilmu itulah ya. Lanjut Ustaz, jadi Yang kedua. pertanyaan yang kedua, jadi seorang istri menuntut tolak itu kan. Ya, namanya dalam fikih khulu. Khulu itu tolak tebus. Istri minta. Ini juga banyak yang nggak paham. Istrinya minta tolak, minta ceraikan aku. Kalau mau minta cerai boleh, tapi harus ada khulu. Khulu itu apa itu? Kompensasi jelas. Ini bab berikutnya nanti dibahas bulan depan. Ya, khulu itu ya lebih kurang kalau bahasa kita tolak tebus. Kalau di kuliahan kita, dosen kita sering istilah menyebut tolak tebus. Maksudnya istri menebus dirinya. Itu yang saya bacakan hadisnya tadi, kan Nabi SAW itu ditolak tebus. Nanti ada dalilnya ketika seorang wanita dia mau minta ceraikan suaminya, lalu Nabi tanya, mau nggak kau kembalikan kebun yang diberikannya kepadamu? Mau ya Rasul, siap. Ya sudah, kembalikan. Udah, ceraikan istrimu. Udah. Jadi begitu dia kembalikan mahar tadi, kan ada mahar tadi, ini namanya tolak tebus. Kembalikan maharmu ini. Cincin 100 gram, kembalikan. Aku nggak mau lagi samamu, cerai kita. Itu namanya tolak tebus. Nah, kalau sudah terucap ini Pak, terpaksa kita masuk pengadilan untuk mensahkannya. Kalau di Malaysia undang-undangnya, kalau kita nggak bawa ke pengadilan, udah ngomong gini, nanti didenda kita. Pakai dinar Malaysia kan, didenda pakai dolar Malaysia, uang ringgit Malaysia, ya, didenda. Kalau kita belum ada dendanya aturannya, tapi kita berdosa karena sudah kita ucapkan, harus bawa ke pengadilan lah, supaya nanti pengadilan yang mensahkannya. Hulu itu namanya tolak tebus, boleh namanya minta cerai dari istri. Itulah keseimbangan hak antara wanita dan pria. Artinya tidak hanya wanita saja bisa cerai, baru bisa cerai, enggak. Dia istri kalau merasa tersiksa, tidak ditanggulangi, boleh minta hulu, minta cerai. Kalau bahasanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau hanya kita yang bisa ngasih tolak, istri nggak bisa, ya kasihan dong kan. Disiksa udah tersiksa dia, kita siksa dia nggak bisa, kita nggak mau tolak, tetap aja. Itu yang dimarahi. Ada ayat yang berkaitan dengan itu, yang mempermain-mainkan tolak itu masa Nabi. Turun ayat itu, langsung negur. Ada sahabat tuh gini, ada Pak di zaman Nabi juga ada sahabat yang nakal. Nakalnya gimana? Ku tolak satu kau katanya. Begitu tolak satu katanya, tolak satu. Idah berjalan. Sudah mau habis idahnya, kurujuk kau katanya. Tapi nggak dicampurinya. Nah, itu tersiksa sekali wanita gitu Pak. Ditunggunya haidnya, udah mau habis haidnya, idahnya, dirujuknya. Tapi nggak dicampurinya. Disiksanya wanita, sehingga turun ayat untuk menegur kelakuan sahabat yang seperti itu. Ya. Jadi itu boleh Pak ya, tidak ada masalah. Itu hak wanita itu. Kalau dia merasa tersiksa, hidup sama kita boleh. Ya, alhamdulillah ya sudah jelas Pak ya. Jadi masa idahnya satu lagi nih Ustaz, masa idah setelah suaminya meninggal gitu kan. Masa kalau meninggal suaminya itu masa idahnya secara umum kan 4 bulan 10 hari ya, secara umum. Cuma kalau dia lagi hamil sampai dia melahirkan. Kalau dia melahirkan, kalau lagi haid 3 kali kuru. Kalau dia menopause sudah nggak apa kan, kalau meninggal suami. Ya jelas Pak ya. Ya. Kemudian terakhir nih Ustaz, ya yang dari Mbak Kaisa tadi. Jadi waktu cerai dia tidak tahu gitu kan bahwa dirinya hamil gitu kan. Ya. Bagaimana sedang dalam hamil sudah ditolak. Ya. Apakah sah tolaknya? Ya, apakah tetap sah Bu. Tadi kan disebut itu namanya tolak bid'ah. Walaupun tolak bid'ah tetap sah, tapi suami berdosa menjatuhkan tolak pada saat istri hamil. Ya, berdosa suami menjatuhkan tolak pada saat istri sedang haid. Karena itu tadi memperpanjang masa idahnya, ya terkesannya seperti menyiksa lah ya.
menyakiti gitu ya, menyakitilah bahasanya ya, bukan menyiksa. Tetap sah, tolak tetap jatuh gitu ya, tidak terhalang dia walaupun tolak bid'ah. Tolak bid'ah itu menandakan bukan tidak sah, tapi menandakan adanya dosa karena melukai. Baik ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Oh, silakan Pak. Satu lagi. Ya, Boleh. satu lagi. Ya. Karena terbatas waktu, satu kita kasih kesempatan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Namanya Pak siapa? Saya Sujana Saputra. Sujani. Saya mau tanya, kalau cerai dengan WA, karena ada permintaan untuk cerai. Terus seperti tidak ada niatan untuk cerai, tapi karena dipaksa ya, yang saya tidak tahu apa masalahnya, akhirnya diceraikan dengan WA. Itu gimana hukumnya? Terpaksa. Ya, canggih ya sekarang ya. Itulah yang saya sebut tadi, karena dia sering istri itu minta cerai terus, suami itu merasa sangat terpaksa, akhirnya dicerai juga. Ya udah cerailah kita katanya kan, lewat WA gitu kan. Udah ceraikan aja kok katanya. Udah cerai kita katanya kan di WA-nya. Ya udah jatuh cerai Pak. Walaupun lihat WA. WA itu kan tulisan itu dari kita. Kalau dia sorry, cerai. Jatuh bawa ke pengadilan. Itulah yang salah satu tadi saya takutkan juga. Sudah berkali-kali kita lakukan itu, dan lebih dari 3 kali kan. Setahun sekali kita lakukan, tahu-tahu masih kita campuri istri. Padahal kalau udah 3 kali tolak 3 kali tolak. Itu sudah nggak bisa lagi kita campuri Pak. Itu sudah haram, sudah zina terus kita sama istri kita. Ngeri kan? Maka si istri pun yang ngerti agama itu sebenarnya nggak sembarangan. Asli dikit-dikit tak cerai, dikit-dikit tak cerai, nggak boleh sebenarnya. Hati-hati. Cerai itu bukan main-mainan. Kecuali bapak tadi ngomongnya sindiran. Udahlah pergi aja lah kau tempat mamakmu. Gitu kan? Pergi aja lah. Gak usah di rumah itu. Itu kan harus ada niat. Namanya sindiran. Maka ketika kita ngomong gitu, dalam hati kita jangan niatkan cerai, tapi niatkan untuk mendidik dia gitu. Udah pergi ke sana, pergi sama mamamu sana, jangan niatkan cerai. Niatkan untuk mendidiknya saja gitu. Tarbiyah. Tahan nggak dia gitu. WA ucapan itu sama. Tulisan itu bahagian dari apa namanya, kalau bahasa saya gini, tulisan itu adalah aplikasi hati kita, sama dengan bahasa lisan. Bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu bahasa kita gitu, sama. Saya memahaminya gitu. Karena masa Nabi nggak ada WA aja Pak. Kalau ada WA pun main WA-nya mereka tolak itu. Coba masa Nabi ada WA, pasti sahabat mau WA menolak, aku tolak kau katanya kan. Kalau lagi nggak jumpa, jatuh itu Pak. Hati-hati ya, jangan main. Kalau yang saya pahami jatuh, karena bahasa tulisan dengan bahasa lisan sama kuatnya. Bapak ke pengadilan pakai bahasa tulisan, rekaman suara, atau bahasa tulisan dengan surat menyurat, itu sama kuatnya kan? Ya kan? Tulisan kita udah kita tulis, aku ceraikan kau, bawa ke pengadilan. Atau suara rekaman, aku ceraikan, ini bukti, rekaman dia nyeraikan aku. Udah sama kuatnya itu Pak. Bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Maka saya memahaminya ya begitu. Kalau kita pahami, jatuh itu. Karena kita sudah mengetiknya, mengucapkannya dengan tangan. Berkata-kata dengan lisan sama dengan berkata-kata dengan tangan. Ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, memang sulit memanage wanita atau istri, adalah sangat sulit, lebih sulit daripada memindahkan bukit ya, kata orang-orang gitu kan. Namun dari hal yang disampaikan tadi, tentunya kita harus hati-hati ya, walaupun banyak istri meminta untuk cerai-cerai, tapi ketika ketulusan kita hadir tidak akan menghantarkan kepada perceraian. Mudah-mudahan ini akan memberikan pelajaran tentunya bagi kita untuk supaya kita lebih dewasa memahami dan mengatur rumah tangga kita, sehingga terjadi suatu keistimewaan dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang yang damai, tentram, ya, penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, samara gitu kan ya.
kata orang sekarang ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang menjadikan ibadah tentunya buat kita. Dan terbatasnya waktu, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti kajian ini. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Kami juga mohon ampun kepada Allah, dan teristimewa terima kasih kita kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA, juga para pemirsa yang mengikutinya melalui kanal YouTube. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi suatu masukan bagi kita. Khairul kalam wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dikit lagi Pak. Cerai itu kalau main-main ataupun terpaksa, kalau sudah diucapkan dituliskan jatuh walaupun dipaksa gitu. Makanya jangan diucapkan ya.